Di antara bapak yang datang ke sini kan sholat di masjidnya masing-masing. Saya tanya, sekarang masjid bapak ibu di tempat ibu, siapa yang masjidnya sholat 5 waktu 500 jamaah? Ada. Maksudnya 500 itu gini Pak, sholat 5 waktu yang datang berapa dibagi 5. Bukan cuma 5 waktu total. Sekarang 400 jamaah, 300 jamaah. Jumatan tidak masuk ya. Terus 200 jamaah, 100 jamaah. 5 waktu. Masjid mana Pak? Ya, kalau bagi 5 kan ada 100 jamaah. Jumlah total dibagi 5 ada 100. Bedahan. Oke. 5 satu rohim, Pak Rohim. Ada masjid yang rata-rata 100. 1 kali alhamdulillah 75. 50. Tuh. Ya toh? 50 sini ya. Terus yang lainnya kan berarti kan sekitar 30 kan? Tadi terbukti hasil penelitian. Karena penelitian kami itu datanya tidak boleh masuk ke sistem rekamnya KPU. Namanya apa itu KPU itu biasanya si rekam. Jadwal data survei RPJMN tidak boleh masuk si rekam KPU, khawatir nanti berubah datanya. Gitu Pak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, rata-rata masjid itu jamaah pinten 30. Oke, 30. Nah, kalau ada masjid lebih dari 30 seperti masjid di mana tadi Bedahan tadi, itu berarti di atas rata-rata nasional. Tapi persoalannya rata-ratanya hanya 30. Kan sedikit sekali. Masjid ini kalau penuh berapa jumlahnya? 1000 ada ya? Ada 500. Berapa? 500-an? 500. Ternyata rata-ratanya 50. Berarti berapa itu? Berapa persen? 10. Ya, kalau 510 berarti rata-ratanya, nah, terserah ya. Gimana Pak? Seperti itu pertama, data pertama. Kami pengen jamaah masjid Muhammadiyah khususnya itu rata-ratanya naik terus setiap tahun 50, 100 nanti jadi rata-rata nasionalnya kalau bisa di atas 200. Harapan kita begitu. Harapan kita rata-rata 100, 200 nanti banyak. Yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, insya Allah saya kalau diundang cabang ranting daerah wilayah, saya berusaha sholat subuh di tempat terdekat pulau tidur, inap. Dan setiap saya datang ke masjid, mesti saya catat. Insya Allah saya sudah sholat dari masjid Aceh sampai Papua, sampai ini kalau cukup. Oke, kenapa Pak? Hasil survei langsung saya Pak, 99,9%. Betul? 99,9% yang jamaah sholat subuh baik ibu-ibu maupun bapak-bapak itu tidak punya anak dan keturunan. Ini hasil survei saya kan 99,9%. Sing sholat subuh ora duwe anak, ora duwe putu. Nggih. Nek koyo wis tekan rumah meneh dari masjid pulang berkaget. Oh, aku punya anak ya. Oh, aku
aku punya cucu ya, itu anaknya siapa, cucunya siapa. Kok mbahnya ke masjid, bapaknya ke masjid, ibunya ke masjid, anaknya ke masjid. Pak, maksud saya Pak, 99,9% jamaah soal itu mandul, gak punya anak. Tapi baru punya anak lagi ketika pulang ke rumah. Saya tadi ke sini, sholat di sini, kelihatan malah 100% gak punya anak. Gak ada anak kecil, gak ada anak remaja sama sekali. Di masjid Bapak Ibu sama atau beda? Yang beda agak beda dan alhamdulillah. Kemarin saya baru ceramah di Medan, ada 3 anak sholat subuh. Masuk saya kasih hadiah 100. Dulu saya kesini 5 tahun yang lalu, pas awal jumlahnya masih 16. Gitu, 5 tahun yang lalu. Saya menghadiri gerakan surga subuh bersama keluarga. Ini masjid mana ya? Oh, Bapak Tengah. Itu surga subuh bersama keluarga. Jadi anak-anak itu banyak sekali ke masjid. Begitu pulang dikasih angpau. Itu saya ceritakan ke seluruh dunia loh, bahwa di Bapak ada surga subuh bersama keluarga. Saya ceritakan, tolong itu tiru Bapak, ada surga subuh bersama keluarga. Sekarang masih ada. Alhamdulillah. Jadi seorang pulau benar bohong. Pak Timanto yang masih bilang alhamdulillah. Nah, pengennya Bapak Timanto atau masjid yang lain juga begitu. Yang lain juga begitu. Ini Pak, ini yang kedua. 99,9% sing do sholat subuh orang duwe anak, orang duwe putu, baru sadar punya anak, punya putu, sakwise kowe tendal ikut piyambak. Kalau itu anaknya tombol, apa boleh itu anak kita, cucu kita. Saya pengen masuk surga, bapak enggak ibu. Sekarang saya tanya bapak ibu, bapak-bapak pengen nggak nanti ke surga ketemu putra putrinya? Iya, ibu aku jawab sih, bapak-bapak. Ibu-ibu pengen nggak ketemu putra putrinya di surga? Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Ibu-ibu pengen ketemu suaminya di surga? Kalau balik itu orang. Ibu-ibu pengen ketemu suaminya lagi di surga? Alhamdulillah. Bapak-bapak jawab. Bapak-bapak pengen ketemu istrinya lagi di surga? Kaget pulau. Kaget pulau. Biasanya kalau ceramah di mana-mana kalau bapak-bapak ditanya itu, sing jawab tidak lebih dari 10%. Sing lainnya guyu-guyu tok. Sing guyu-guyu itu nek artinya bilang gini Pak Ustaz. Di artinya yang gak jawab, mau menuai itu guyu-guyu. Di artinya bilang gini, Ustaz Jamal, cukuplah penderitaan di dunia saja. Nanti di surga ganti istri Pak Jamal. Lagi apa Pak? Pun cukup tentunya mah macam sama. Oke ganti wujud tenang ya. Niku sing do jawab do terjawab. Tapi alhamdulillah di pengajian Jumat hampir 90% bapak-bapak jawabnya pengen ketemu istrinya lagi. Berarti ini laki-laki yang soleh, tetap pengen bareng istrinya sampai surga. Masya Allah. Nah, kalau pengen suami istri anak itu ke surga bareng, salah satu caranya ke masjid juga Pak. Ojo mung bapak, ibunya, kakek neneknya.
Mengke kundur dibaca Quran surah At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21. Inti dari ayat itu Allah memberitahu kita, dan agar ayat ini diviralkan. Kenapa? Allah itu memberitahu kita bahwa kakek nenek putra wayah suami istri bapak ibu saputra wayahnya bisa ketemu bareng-bareng reuni kembali di surga. Syaratnya hanya satu, beriman, podo-podo beriman. Beriman di situ diartikan sama-sama berislam, memahami Islam dan mempraktekkan Islam bersama keluarga. Insya Allah nanti kita reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu data kedua. Data ketiga, meskipun rata-rata itu 30 jamaah, tapi ada masjid yang sangat ekstrim makmurnya. Tapi juga ada yang ekstrim tidak makmurnya. Masjid yang ekstrim tidak makmurnya, alhamdulillah bukan masjid Muhammadiyah. Saya pernah setahun lebih yang lalu datang ke Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Saya pernah tugas di Sulawesi Utara, Manado. Waktu itu cakupannya Manado, Gorontalo sampai Palu. Saya pernah tugas di Polda Sulawesi Utara. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya alumni pendidikan militer di Komando Pendidikan Angkatan Laut Surabaya. Melalui program perwira beasiswa ABRI sebab berismuka. Dan terus pernah dilatih jadi ABRI, jadi tentara perwira Letnan 2 tahun 91 di Pusat Pendidikan Angkatan Laut Surabaya. Terus 95 polisi berdiri sendiri, saya menjadi polisi tahun 95. Jadi Bapak percaya terserah, nggak percaya gitu juga. Lah tentara polisi kok lemu Pak, lemu niku sakiki, riyen kula langsing. Riyen langsing seperti taruna-taruna itu warnanya. Bobot saya terberat ketika aktif itu 57. Sekarang nggak usah ditanya. Kalau bertanya itu penghinaan. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang masjidnya ekstrim makmur, masjid ekstrimnya tidak makmur. Yang tidak makmur tadi di Kota Mubagu itu, saya pagi-pagi subuh mau sholat ke masjid raya. Ya, ternyata direhab, banyak debu. Akhirnya saya pindah ke masjid terdekat kira-kira 100 meter dari masjid raya, 150 kilo. Pas pulau sampai masjid itu sudah masbuk, sudah ketinggalan 1 rakaat. Saya sampai masjid itu kaget pribadi Pak Jaman, kaget karena yang sholat subuh hanya 1 orang. Berarti kalau 1 orang yang imam sing dadi sing adan ya bapak kuwi, sing qomat ya bapak kuwi, sing imam ya bapak kuwi, sing makmum saya. Begitu beliau selesai 2 rakaat, beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu assalamualaikum itu kaget, terus jundil tahu nggak Pak? Kaget sampai terangkat, jubul, kaget. Nah saya sebagai makmum ikut jundil juga, karena kan makmum harus mengikuti gerakan imam. Nah, yang ini guyonan, tapi kalau jundil beneran, bukan karena mengikuti gerakan imam. Bismillah. Terus habis sholat ngobrol, inti ngobrolnya gini Pak Jamal, saya khawatir, saya sedih kalau nanti saya mati tidak ada lagi orang yang sholat zuhur di masjid ini.
Ketika saya jalan dari penginapan lewat pusat kota itu, Pak, itu ratusan anak muda ngopi koko di warung-warung kopi, angkringan, kafe di sepanjang jalan kota Betawi. Dan saya yakin mereka Muslim, tapi tidak ada satu pun anak muda yang sholat subuh berjamaah. Dan itu bisa terjadi di masjid manapun, termasuk masjid-masjid Muhammadiyah. Kalau orang tua perserikatan tidak peduli membuat gerakan agar anak-anak, remaja, pemuda memakmurkan masjid, maka kami bersungguh-sungguh gerakan masjid makmur memakmurkan agar masjid-masjid kembali diisi oleh anak-anak, remaja, pemuda dalam sholat 5 waktunya dan kegiatan-kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Itu contoh yang ekstrim yang sedikit, Pak. Tapi ada contoh ekstrim yang banyak sekali jemaah-jemaahnya. Itu di Masjid Muhammadiyah, namanya Masjid Al Jihad Banjarmasin, PCN Banjarmasin 4. Ya Bapak PCN kemarin November ya, itu ke sana melihat langsung, nanti dikira saya bohong. Masjid itu sholat 5 waktunya rata-rata 800 sampai 1000 jamaah. Setiap hari ada jenazah yang disolatkan, kayak waktu kita umroh dan haji. Setiap sholat, habis sholat goib atau sholat jenazah. Dan di masjid itu rata-rata 5 sampai 6 jenazah diurusi oleh masjid. Itu yang jaraknya 400 kilo aja, jenazahnya pengen diurus oleh Masjid Muhammadiyah. Maka masjid ini punya 8 ambulan. Salah satu, bukan satu, 3 dari 8 ambulan itu mobil ambulannya Alphard. Mobil ambulannya Alphard. Pas saya ke sana pertama kali kaget, saya agak negur, ini kok ambulan aja Alphard, terlalu berlebih-lebihan. Gini Ustaz, di sini beda dengan di Jawa. Di sini banyak orang kaya baru, Ustaz, pengusaha batu bara dan sawit. Saking kayanya orang sini, Ustaz, ada pengusaha batu bara masih muda, nikah langsung 3 istri, Ustaz. Di dalam hati saya, kene mikir sintok wis stres, ono malah nikah langsung 3 ya. Pak Jamal, Ustaz Jamal, kami pernah punya pengalaman, Ustaz. Ada keluarga kaya nelpon kami, apa betul Masjid Al Jihad punya mobil ambulan? Iya Pak, melayani ambulan untuk orang meninggal. Iya Pak. Keluarga kami ada yang meninggal, mau dikirim ambulan 1. Oh siapa? Ditanya, ambulannya apa? Apivita. Oh mohon maaf, tidak jadi. Ternyata wong sugih orang kaya itu Pak, mati aja masih mikir ambulane opo. Padahal kalau pernah jadi salah seorang direktur Rumah Sakit Islam Jakarta selama 9 tahun, punya unit pelayanan jenazah, anggotanya 34.000 kakak. Itu unit pelayanan jenazah terbesar di Indonesia. 34.000 jenazah. Saya 9 tahun di Rumah Sakit Islam, ada seorang manajer yang kita tunjuk khusus melayani layanan jenazah 34.000 kakak. Selama 9 tahun tugas di situ, belum pernah ada satu pun jenazah yang komplain kepada kami. Terlambat kan? Selama 9 tahun tidak ada mayit yang protes, tidak ada. Yang protes keluarganya. Naik APV, kijang, gremet dewan. Tetapi khusus dakwah di tempat-tempat kayak gitu, Surabaya, Kalimantan Selatan, mana betul Pak? Begitu disiapin ambulan Pak, langsung permintaan luar biasa. Orang kaya pengennya apa? Tambah 1, kurang lagi. Tambah 1, 3 kurang. Malah terakhir tambah 1 apa lagi? Jadi 4 permintaannya
Perserikatan Muhammadiyah. Akhirnya orang-orang kaya itu Pak, infaknya ke masjid luar biasa, korban luar biasa. Seluruh Indonesia masjid dengan korban hewan kurban terbanyak bukan Istiqlal, tapi Masjid Ajian Banjarmasin. Masjid cabang Muhammadiyah korbannya 100 berapa orang, terbanyak se Indonesia. Satu masjid, bukan satu cabang, satu masjid saja di atas 100. Istiqlal itu sebenarnya utama atau berapa? Yang nomor 3 itu 70 sekian. Itu apa, dakwah yang khusus itu jauh. Maka orang-orang kaya itu benar merasa ditolong, dibantu. Akhirnya apa? Infak. Maka sekali Jumatan Masjid Al-Jihad itu rata-rata infaknya 50 juta. Sholat 5 waktu, Pak Arif lihat, selalu ada edaran itu dikumpulkan dalam sepekan rata-rata 50 juta. Jadi 50 juta kali 4, 50 juta kali 4. Kalau bulannya tambah, pekannya kan tambah. Saya setiap awal bulan dikirimi laporan oleh takmir masjid Pak Taufik Hidayat, bahwa rata-rata infaknya 500 juta lebih. Bahkan bulan Desember kemarin infaknya 936 juta, hampir 1 miliar dalam 1 bulan. Itu saking makmurnya Masjid Muhammadiyah. Bapak-bapak, saya tidak meminta masjid ini jamaahnya 1000 jamaah, daya tampungnya aja 500. Gitu Pak. Mudah-mudahan nanti infaknya Jumatan sekarang rata-rata berapa Pak? 2 juta. 2 juta. Mudah-mudahan Jumatan depan naik jadi 5 juta. Kan gak ngarang Pak. Gak ngarang-ngarang kan? 5 juta. Termasuk masjid-masjid Bapak tadi bedahan, jamaahnya terus meningkat. Bapak Ibu, itu hasil survei. Sekarang kita mulai gimana mengelola masjid secara umum. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, tugas pokok kita hidup di dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tugas pokok kita ibadah. Di Muhammadiyah ada makhluk ibadah yang paling dipentingkan, diperintahkan apa? Sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Saksikan akulah Allah, tiada Tuhan selain aku Allah. Fa'budni, ibadah sama, lihat, ibadahlah kepadaku. Wa aqimi sholat, dengan cara menegakkan sholat untuk ingat Allah. Jadi sholat ibadah yang paling pokok, paling ditekan dalam hadis-hadis. Terus sekarang Pak, sholat yang paling diperintahkan tadi, sholat wajib 5 waktu, yang terbaik dilakukan secara berjamaah, dan berjamaah terbaik dilakukan di masjid. Di Muhammadiyah, Majelis Takjid sudah memutuskan memfatwakan wanita-wanita muslim, berarti muslimah, tua muda, dianjurkan sholat jamaah di masjid. Ada sekarang itu kelompok Islam yang berkampanye wanita-wanita sholatnya di rumah berdasarkan salah satu hadis tentang kemuliaan wanita sholat di rumah. Tapi Muhammadiyah dalam mengambil hukum agama fatwa, ya, melalui Majelis Takjid, tidak boleh fatwa itu pribadi di Muhammadiyah. Ya, pribadi nggak boleh, fatwa dewi nggak boleh di Muhammadiyah. Itu pernah terjadi Muhammadiyah Sumatera Barat, Ujung Padang, Jawa Timur, Jawa Barat, beda apa fatwanya. Maka kemudian didirikanlah Majelis Takjid untuk menyatukan pemahaman
dalam memahami Quran dan Sunnah. Nah, begitu bicara sholat bagi wanita, Muhammadiyah mulai mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran, seluruh hadis-hadis yang membicarakan tentang sholat jamaah bagi wanita. Kesimpulannya, wanita dianjurkan sholat 5 waktu di masjid karena saking banyaknya keutamaan. Beda kan? Hadisnya yang dipelajari sama, tetapi Muhammadiyah tidak hanya satu hadis. Beda, tidak harus saling menyalahkan. Meskipun kita disalah-salahkan, bahkan dikafir-kafirkan oleh kelompok itu yang sering merasa dirinya sangat nyunah. Pengajiannya pengajian Ustaz, ya, seolah-olah yang di luar itu tidak nyunah. Maka Muhammadiyah baca hadis-hadis yang sudah ditakjilkan oleh majelis takjil, diputuskan agar kita gak mudah grogi kalau kita ibadah. Cara merumuskan merapatkan soft menurut majelis takjil gimana? Bapak, kaki saling rapat atau bahu kanan kiri saling rapat? Bahi atau kaku kaki? Tidak, majelis takjil bahu kanan kiri dan jamaah di sebelahnya, bukan kaki dan bahu. Kaki posisi berdirinya panjang, tidak usah mengejar di sampingnya. Oke, seperti itu. Tapi Muhammadiyah tidak menyalahkan kelompok lain yang meyakini bahu dengan kaki. Tapi Muhammadiyah mencukupkan itu bahu dengan bahu. Itu sekedar contoh. Nanti kita pelajari lagi, Pak. Karena Muhammadiyah sudah menerbitkan berapa sekarang kebutuhannya jam 9 atau 10? 9. Terus keputusan tarjinya sudah 3 buku besar. Nah, itu bisa dipelajari, didalami agar kita tidak mudah berbeda pendapat di kalangan internal Muhammadiyah. Itu baru masalah merapatkan saf, meluruskan dan merapatkan. Seperti itu. Karena ini buat kajian tajam tidak kita lanjutkan. Karena temanya tentang memakmurkan masjid. Jadi kita sudah meyakini sholat yang terbaik adalah termasuk pengajian-pengajian seperti ini. Wanita-wanita dianjurkan kursus-kursus pengajian madrasah diniyah di masjid-masjid Muhammadiyah. Keputusan majelis takjil dan fatwanya. Itu yang pertama. Karena sholat berjamaah itu terbaik di masjid, maka LPG-LPM ada gerakan masjid makmur memakmurkan. Makmur memakmurkan. Ini berdasarkan firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah mereka yang benar-benar beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan takutnya hanya pada Allah yang akan mampu memakmurkan masjid. Mereka itulah kita fasa ulaika pasti akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipakai bukan ulaika tetapi fasa ulaika. Jadi kalau fasa ulaika itu dalam bahasa kita itu Pak, wes mesti semakmurkan masjid itu akan dikasih petunjuk ayyamun minal muhtadin, petunjuk dari Allah, solusi kehidupan. Maka gerakan masjid makmur-makmurkan. Makmur namanya Pak, makmur sholat jamaahnya banyak, makmur pengajiannya makmur, subur pengajiannya, makmur infak zakat sedekahnya, gitu. Makmur program kegiatan di luar sholat dan pengajian, makmur ibu-ibunya, makmur pemudanya, makmur anak-anaknya. Muhammad Al-Fatih, Bapak-bapak, berpesan kepada kita, kalau masjid-masjid sudah sepi dari ramainya anak-anak, maka
khawatirlah masa depan Islam. Jadi kalau masjid, pokoknya serarang bocah-bocah, khawatirlah masa depan Islam. Maka kita punya program masjid ramah anak. Masjid ramah anak itu Pak, kalau bisa masjid memang ada tempat bermain untuk anak-anak. Kalau nggak begitu, pengurus masjidnya, takmirnya ramah dengan anak. Jangan lagi ramai sendiri langsung ditegur, dimarahi. Setiap ramai dimarahi. Akhirnya masjid menjadi tempat menakutkan bagi anak-anak. Akhirnya orang gelem masjid. Sudah tidak zamannya lagi Pak. Apalagi ditambah masjid hanya buka di waktu sholat. Mesra zamannya meneh. Terus ditambahin lagi dilarang tidur di masjid. Mesra zamannya meneh. Gitu. Maka masjid-masjid baru Muhammadiyah atau yang lama yang bisa dikembangkan itu sebaiknya menyiapkan sebuah tempat yang kalau ada musafir siapa saja mau istirahat, kita sambut, kita siapkan bantalnya, kasurnya dan sebagainya. Masjid Asifah rumah sakit itu sudah menyiapkan 100 bed tempat tidur. Kalau ada musafir yang menginap di Masjid Asifah, Masjid Al-Falah Muhammadiyah Sragen PDM 100 bed tempat tidur. Bukan di dalam masjid itu turun Pak, di samping masjid, di belakangnya, di sampingnya disiapkan agar masjid menjadi tempat yang menyenangkan bagi musafir dan siapa. Kalau ada cakno kok runduh bojo, ojo malah di napa? Dinyek bojo gede lho ati bojo. Masjid sing pikirke piye carane bocah iki oleh. Masjid Al-Falah Sragen sudah menikahkan 18 pasangan. Dinikahkan oleh masjid, diragati oleh masjid. Itu sehingga anak-anak muda tertarik ke masjid. Di masjid makmur, makmur anaknya, ibu-ibunya dan sebagainya. Insya Allah. Sekarang Pak Sananya, di antara ibu-ibu ini tadi siapa yang ke pengajian sama suaminya katakan? Tak mau saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Terus Bapak